pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Yang keberadaannya senantiasa diharapkan agar masyarakat memiliki rasa aman dan tentram. Dan diharapkan mungkin ya paling 1 bulan dibikin selesai. Setelah itu kita mulailah budidaya jamur tiram itu. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, inilah Warta Cape Town. Sehari berita penting. Polsek baru Dambaan Masyarakat Lea-Lea akhirnya resmi berdiri di Jalan Raya Bukit Kampionaho, Kelurahan Kalialia, Kota Bau-Bau. Karena potensi ekonominya cukup baik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membuat percontohan budidaya jamur tiram. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Jumat 8 Juli 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribun. Sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Kamis sore 7 Juli 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 2.881 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.103.552 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.877 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.927.730 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 6 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.776 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Polsek baru Dambaan Masyarakat Lea-Lea akhirnya resmi berdiri di Jalan Raya Bukit Kampionaho, Kelurahan Kalialia, Kota Bau-Bau. Kantor Polsek Lea-Lea diresmikan langsung Wakapolda Sultra dengan harapan dapat memberikan pelayanan secara optimal demi rasa aman dan nyaman bagi warga. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani. Polsek Dambaan Masyarakat Kelurahan Lea-Lea akhirnya resmi berdiri di Jalan Raya Bukit Kampionaho, Kelurahan Kalialia, Kota Bau-Bau. Bangunan kantor Polsek 1 lantai tersebut secara resmi oleh Wakapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Waris Agono Kamis siang. Dalam kesempatan itu Wakapolda mengungkapkan keberadaan kantor baru tersebut akan menjadi sarana Polri khususnya Polres Bau-Bau dalam memelihara Kamtipmas, alat negara penegak hukum, serta pelindung dan pengayom masyarakat. Ia menyebutkan kantor Polsek tersebut diisi oleh 13 personil untuk melindungi masyarakat di 1 kecamatan terbagi dalam 5 kelurahan dengan total penduduk 8.781 jiwa. Ia berharap meskipun dalam kondisi keterbatasan personil, seluruh anggota dapat menjalankan tugas kepolisian utamanya pelayanan secara optimal, cepat, singkat dengan birokrasi murah sesuai dengan PNBP. Yang keberadaannya senantiasa diharapkan agar masyarakat memiliki rasa aman dan tentram dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari serta dapat mendukung program pemerintah dalam pembangunan daerah sehingga Indonesia bisa tangguh dan Indonesia bisa tumbuh. Sementara salah satu warga perwakilan masyarakat Lea-Lea bersyukur kepada seluruh jajaran yang telah terlibat dalam pembangunan kantor Polsek Lea-Lea. Dirinya berharap agar ke depan kantor yang berada di tengah kawasan sunyi penduduk itu juga dilengkapi musola dan sarana air bersih sehingga warga tertarik untuk membangun perumahan di kawasan Polsek. Dengan tersedianya lahan-lahan masyarakat yang ada di sini yang kemarin-kemarin mempertimbangkan adanya air. Oleh karena itu, kami segenap masyarakat Lea-Lea, khususnya masyarakat Kalialia dan Kantalai, kalau berkenan bawakan kami air sampai ke sini supaya minat dan semangat masyarakat untuk membangun di sekitaran ini akan tumbuh dengan baik. Menanggapi itu, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menyebutkan kehadiran Polsek akan mematik pertumbuhan ekonomi dan pemukiman warga di kawasan tersebut. Pembangunan kantor Polsek juga relevan dengan misi pemerintah Kota Bau-Bau memberikan rasa aman bagi warganya. Mengenai air bersih dan musola akan menjadi PR pemerintah untuk segera diwujudkan dalam anggaran berikutnya.
Begitu juga dengan permintaan atau harapan dari masyarakat agar rasa aman sudah ada, cuma sarana pelayanan umum dan dasar juga akan kami hadirkan di tempat di kawasan ini, insya Allah. Diketahui pembangunan kantor Polsek Lea-Lea menelan anggaran 890 juta rupiah bersumber dari dana APBN dengan masa kerja 180 hari kalender sejak Januari 2022. Wadi Nurliani, Reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membuat percontohan budidaya jamur tiram. Tanaman ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Dan diharapkan mungkin ya paling 1 bulan dibikin selesai. Setelah itu kita mulailah budidaya jamur tiram itu. Setelah tuntas membuat percontohan budidaya buah naga, ternak ayam, dan blok pondasi pohon induk jeruk siompu di Balai Penyuluh Pertanian BPP Betuambari, kini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau akan membuat percontohan budidaya jamur tiram di BPP Surawolio. Kepala Dipertan Bau-Bau Muhammad Rais mengungkapkan, jamur tiram memiliki potensi ekonomi cukup baik. Di pasaran, harganya bisa mencapai Rp15.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Karena itu pihaknya dalam waktu dekat membuat percontohan budidaya jamur tiram agar masyarakat bisa mengetahui teknik budidaya tanaman tersebut. Sekarang lagi sementara kita mau ancang-ancang, mungkin habis lebaran mulai pembangunannya. Pembangunan bangsal pembuatannya itu, dan diharapkan mungkin ya paling 1 bulan dibikin selesai. Setelah itu kita mulailah budidaya jamur tiram itu. Lebih lanjut, Rais mengatakan di Pertan Bau-Bau akan menyiapkan 10.000 blok wadah tanam jamur tiram. Namun penanamannya akan bertahap agar produksinya juga bisa berkelanjutan. Rais meyakini tanaman jamur tiram bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi beberapa petani telah mengembangkan tanaman ini, hasilnya mereka kewalahan memenuhi permintaan pasar yang begitu tinggi. Potensi ekonomi kemarin sudah ada beberapa petani yang mencoba, ternyata dia kewalahan berpemasaran karena permintaan lebih banyak daripada apa yang mereka hasilkan. Sehingga potensi itu masih kita anggap masih bagus karena ternyata untuk saat ini permintaan masih besar dan harganya cukup bagus. Karena itu pihaknya berharap pembuatan percontohan budidaya jamur tiram yang menelan biaya kurang lebih 60 juta rupiah dari APBD Kota Bau-Bau ini dapat sukses. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui teknik budidaya dan mengembangkannya untuk meningkatkan perekonomian. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Dalam waktu dekat, vaksin booster akan menjadi syarat naik pesawat di Bandar Udara Betuambari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Dosis 3 itu tanpa antigen, nanti dosis 2 itu kalau sudah vaksin 2 mungkin antigen gitu. Unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betuambari Kota Bau-Bau dalam waktu dekat akan menjadikan vaksin booster sebagai syarat keberangkatan jalur udara. Hal itu dibenarkan Kepala UPBU Bau-Bau melalui perencana ahli pertama Larano saat dikonfirmasi RRI pada Kamis 7 Juli. Larano menyebutkan arahan pemberlakuan syarat baru perjalanan udara tersebut diterima langsung dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar. Meski demikian, persyaratan booster tersebut belum mulai diberlakukan dan masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat. Kemarin kita sudah ada arahan sih, tapi belum kita berlakukan untuk persyaratan booster ketiga di bandara. Kan kita tunggu lagi instruksi dari pimpinan di atas. Saat ini, kata Larano, pihak UPBU tengah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau terkait pelayanan vaksin booster di beberapa puskesmas terdekat dengan bandara, seperti Puskesmas Sulaa dan Puskesmas Katobengke. Hal ini dimaksudkan jika ada penumpang yang belum memenuhi persyaratan bisa dengan mudah mendapatkan layanan vaksin booster tersebut. Arahannya dari Kautban itu kan kalau bisa kita siapkan di bandara, tapi kan koordinasi dengan Dinkes. Tapi kalau pada posisinya di sini kan tidak mungkin kita sediakan di bandara karena puskesmas dekat sini kan Sulaa dengan itu kan semua itu dibuka pelayanan booster. Kita arahkan saja ke puskesmas terdekat.
Jika persyaratan vaksin booster ini mulai diberlakukan, kata Larano, maka kemungkinan besar penumpang dengan vaksin dosis 2 harus melampirkan keterangan antigen. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dan kita ke berita yang terakhir. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau menyebut pemukiman warga di beberapa kelurahan rawan terjadi kebakaran. Karena itu warga diimbau tetap waspada. PLT Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Laodeh Muslimin Hibali mengungkapkan, kawasan pemukiman warga rawan kebakaran berada di Kelurahan Batara Guru dan Tomba. Lebih lanjut, Muslimin yang juga Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau ini mengatakan, wilayah lain yang juga rawan terjadi kebakaran berada di Kecamatan Betoambari dan Sorawolio. Dua kecamatan ini, kata Muslimin, bukan pemukiman warga yang rawan kebakaran, melainkan lahannya. Kemarau dan kekeringan, kata Muslimin, dapat menjadi pemicu mudahnya kebakaran lahan di wilayah ini yang didominasi ditumbuhi rerumputan. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polsek baru di Dambaan Masyarakat Lea-Lea akhirnya resmi berdiri di Jalan Raya Bukit Kampionaho, Kelurahan Kalialia, Kota Bau-Bau. Karena potensi ekonominya yang cukup baik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau akan membuat percontohan budidaya jamur tiram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.